kita bercerita atau berbincang-bincang tentang diskusinya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Fakih Mas Kumambang. Ini fotonya. Ini fotonya siapa? Ini fotonya siapa? Jadi ini diskusinya Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Fakih berkaitan dengan kentongan. Jadi kentongan dan beduk itu untuk apa? Tanda sholat. Jadi tanda waktunya sholat. Jadi begini, ketika pertama kali Nabi itu berdakwah dan sudah ada perintah sholat, itu belum ada cara untuk mengumpulkan orang sholat. Karena masih kecil, sedikit tidak masalah. Tapi ketika umat Islam itu banyak, terjadi persoalan. Bagaimana caranya memanggil orang umat Islam yang agak jauh rumahnya dari masjid? Lalu sahabat-sahabat itu ada yang mengusulkan, kalau begitu, apakah perlu menggunakan trompet? Jadi kalau trompet ditiup, mendengar bunyi trompet, orang akan berkumpul waktu sholat mulai. Tapi itu dibantah oleh sahabat yang lain, jangan. Orang Yahudi, karena orang Yahudi itu kalau beribadah menggunakan trompet. Lalu ada yang mengatakan kalau begitu menyalakan api saja. Jadi api di atas dinyalakan, itu kan bisa dilihat orang banyak. Ya, kalau sekarang sudah bangunan banyak ini agak susah, tapi dulu kan apalagi di padang pasir kan penghalang nggak ada. Jadi kalau ada kelihatan api, oh waktu sholat ini. Tapi ada yang membantah, jangan pakai api, itu sama saja dengan orang Majusi. Jadi rupanya orang Majusi itu api itu menjadi isyarat atau menjadi salah satu alat beribadah. Oh kalau begitu pakai lonceng, kloneng, kloneng, kloneng. Kalau mendengar itu, oh waktu sholat. Dibantah oleh yang lain, jangan. Lonceng itu kan ibadatnya orang-orang Nasrani. Akhirnya tidak ada penyelesaian bagaimana caranya untuk memanggil sholat. Beberapa hari kemudian ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini mimpi, dan di dalam mimpinya itu diajari lafaz-lafaz azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Keesokan harinya mimpinya itu disampaikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku kemarin mimpi seperti ini. Lalu Nabi bilang, inilah digunakan untuk tanda memanggil umat apa? Sholat. Lalu Nabi memanggil Bilal, karena Bilal itu suaranya lantang. Bilal disuruh menghafalkan lafaz-lafaz itu, dan Bilal naik ke atas Ka'bah. Setiap sholat Bilal itu azan di atas Ka'bah itu. Kenapa di atas Ka'bah? Ya supaya suaranya, dulu kan tidak ada loudspeaker. Sejak itulah kaum muslimin mempunyai cara untuk memanggil atau memberitahu kepada umat bahwa waktu sholat sudah tiba dengan cara apa? Azan. Itu dulu ya. Nah, kembali kepada Kiai Hasyim Asy'ari ini. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu diceritakan di dalam bukunya Al-Jasus fi Bayan Hukum Nakus.
Ini bukunya Kiai Hasyim ini. Tapi bab apa namanya tentang kentongan itu, Al-Jasus fi Bayan Hukmin Nakus, itu kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa populer itu kira-kira begini. Al-Jasus fi Bayan Hukum Nakus itu kira-kira terjemah bebasnya ya pemikiran atau penelitian tentang hukumnya kentongan. Nah, kira-kira gitu. Itu bukan setebal ini kumpulan ini. Karyanya sendiri hanya segini saja. Nah, di dalam buku ini Kiai Hasyim Asy'ari bercerita begini. Suatu hari Kiai Hasyim itu mengantar istrinya ke Mojowarno. Kemana? Mojowarno. Rumah Kiai Hasyim itu di Jombang. Jadi pesantren Tebu Ireng itu di Jombang. Mojowarno itu dekat dengan Jombang. Jadi Kiai Hasyim itu mengantar istrinya ke Mojowarno itu ke polikliniknya Katolik. Jadi orang Katolik kan biasa mendirikan rumah sakit atau klinik di Mojowarno. Waktu Kiai Hasyim ada di situ itu tiba-tiba petugas di ya namanya ada poliklinik, ada juga gerejanya kan. Nah, itu menggunakan kentongan itu, dong. Terus orang-orang itu pada berkumpul untuk berdoa secara agama Katolik. Melihat itu, Kiai Hasyim berpikiran, loh kalau begitu orang-orang Katolik itu kalau beribadah menggunakan kentongan ya. Nah, Kiai Hasyim berargumentasi kalau begitu tidak boleh umat orang Islam itu menggunakan kentongan, karena ada hadis barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia menjadi kaum itu. Jadi dengan melihat orang Katolik kalau berdoa dikumpulkan dengan pertanda kentongan, dan orang Islam di desa Jombang juga kalau sholat menggunakan kentongan, jadi kan kentongan dulu baru azan gitu kan, maka Kiai Hasyim berpikiran, loh kalau begitu kita itu menyerupai. Nah, kalau menyerupai itu tidak boleh, karena berdasarkan sabda Nabi, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia akan sama dengan kaum itu. Itu salah satu argumentasi dari Kiai Hasyim yang ditulis di makalah atau kitabnya ini. Makalah Kiai Hasyim itu tersebar kemana-mana. Dibaca oleh seorang kiai namanya Kiai Fakih Mas Kumambang. Jadi Mas Kumambang itu nama daerah di Gresik. Ketika Kiai Fakih Mas Kumambang ini membaca makalahnya Kiai Hasyim, dia menulis buku. Judulnya itu Hasur Ru'us Rot. Jadi Hasur Ru'us Firot Jasus Takhrib Nakus. Jadi ini tulisan Kiai Fakih menanggapi tulisan Kiai Hasyim. Kira-kira kalau diterjemahkan Hasur Ru'us Firot Jasus Takhrib Nakus itu kira-kira ya keheranan terhadap makalah yang mengharamkan kentongan. Nah, kira-kira gitulah kalau diterjemahkan. Jadi ini bukunya Kiai siapa? Fakih Mas Kumambang. Ini bukunya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, jadi tadi saya ulangi, Kiai Hasyim kan mengatakan bahwa karena orang Katolik kalau sholat atau berdoa itu
memakai tanda membunyikan kentongan, sedangkan orang Islam di Jombang atau di pesantren Tebu Ireng itu juga kalau sholat menggunakan kentongan, berarti dia bertasabuh. Bertasabuh itu artinya apa? Menyerupai. Kata Kiai Hasyim, sabda Nabi, barang siapa yang menyerupai kaum itu sama dengan kaum itu. Tapi kata Kiai Fakih Mas Kumambang dengan menulis ini, di dalam tulisannya itu ringkasnya begini. Siapa sesungguhnya yang meniru? Itu pertanyaannya di dalam buku Kiai Fakih ini. Kenapa? Kentongan itu sudah ada di tanah Jawa ini sejak zaman purba. Sudah lama sebelum Islam masuk, sebelum Katolik masuk. Katolik kan masuk di bawah Belanda kan. Artinya Islam kan masuk duluan, Wali Songo itu. Baru orang Belanda masuk membawa Katolik. Itu kata Kiai siapa? Fakih Mas Kumambang. Kalau Kiai Hasyim mengatakan bahwa kita yang menggunakan kentongan itu menyerupai orang Katolik, pertanyaannya siapa yang menyerupai? Siapa yang meniru? Karena orang Katolik yang ada di Mojowarno itu kan baru saja. Sedangkan kentongan itu ada jauh sebelum itu. Jadi menurut Kiai Fakih, yang meniru itu ya orang Katolik, bukan orang Islam. Satu. Kedua, kentongan itu ada di Jawa atau di masyarakat ya, karena ini kedua-duanya ada di Jawa, yang satu ada di Jombang, yang satu ada di Gresik. Kentongan itu sudah ada lama dan penggunaannya tidak hanya untuk ibadah sholat saja, tetapi banyak digunakan. Apa itu misalnya? Kalau ada maling itu pakai kentong, namanya kentong tetir, tung 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 tung. Jadi nadanya itu nadanya itu berbeda-beda. Jadi kalau kentong tetir itu bisa untuk maling, bisa untuk memberitahu ada kebakaran, bisa itu tadi untuk tanda apa tadi? Sahur, sholat, puasa. Jadi menurut Kiai Fakih, kentongan itu tidak hanya untuk beribadah, jadi untuk kegiatan sosial. Oleh karena itu menurut Kiai Fakih, kentongan ini nggak apa-apa dibunyikan. Jadi ada perbedaan kan? Tapi perbedaannya itu sangat produktif. Kiai Hasyim melarang kentongan dengan menulis bukunya. Kiai Fakih membolehkan kentongan dengan menulis bukunya. Jadi bukan terus bully-bulian di medsos kayak kamu sekarang ya. Dulu belum ada medsos ya, tapi pakai ini. Jadi inti buku itu sesungguhnya pendapat Kiai Hasyim mengatakan bahwa kentongan itu haram. Kiai Fakih Mas Kumambang mengatakan kentongan itu boleh. Kalau alasannya bertasabuh atau meniru, yang meniru itu bukan umat Islam. Kalau hanya untuk beribadat, tidak hanya untuk beribadat, untuk kegiatan sosial. Itu kira-kira. Jadi, kita sebagai generasi sekarang, mestinya ini orang tua-tua, ini ditulis buku ini, jadi perdebatan ini terjadi 9 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Nahdlatul Ulama berdiri itu tahun 1926. Jadi tahun berapa ini buku? 1926 dikurangi 9 tahun, berapa? Jadi 1917. Tahun 1917 kalau ada perbedaan pendapat, orang tua-tua itu produktif membuat buku yang bisa kita baca sampai hari ini. Nah, tolong kamu perhatikan ini, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau kamu berbeda pendapat dengan teman, itu jangan saling bully-bulian, tapi yang produktif membuat
karya yang bisa dinilai oleh orang lain, ini kira-kira yang mana ya? Yang sahih, yang mana ya? Yang lebih argumentasinya. Paham nggak? Ayo, supaya semangat. Lagi. 1, 2, 3. Kembali lagi ke dua orang ini. Masih ingat apa pelajarannya? Jadi kalau berbeda pendapat, jangan saling bully-membuli. Tapi buat karya tulis untuk mempertanggungjawabkan hasil pikiran kita. Walaupun kedua orang ini berdebat begitu keras sampai menulis buku ini, tapi kedua orang ini sangat menghormati. Buktinya apa? Suatu hari Kiai Hasyim ini diundang ke pesantrennya Kiai Fakih dari Jombang ke Gresik. Apa yang terjadi? Karena untuk menghormati Kiai Hasyim, Kiai Fakih ngomong kepada orang-orang di Gresik, selama Kiai Hasyim menjadi tamu saya di Gresik, turunkan seluruh kentongan di musola-musola itu. Jadi kentongan itu semuanya diturunkan selama Kiai Hasyim ada di Gresik. Sebaliknya, ketika Kiai Fakih ke Jombang, ke pesantren Tebu Ireng, Kiai Fakih diminta oleh Kiai Hasyim untuk menjadi imam sholat. Ya, marilah kita tiru akhlak atau azab orang tua-tua ini. Walaupun dia secara pemikiran berbeda pendapat, tapi secara pribadi dia tetap menghormati dengan baik. Yang lebih menarik lagi, ketika tahun 1926 didirikan Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan itu, Kiai Hasyim diangkat menjadi Rais Am, atau zaman dulu namanya Rais Akbar. Kiai Fakih diangkat menjadi wakilnya. Ya, ini pelajaran bagi kita. Kita jangan sampai kalau tidak suka dengan orang, ya. Sekali lagi, kalau kita tidak suka dengan orang, lalu kita membenci. Tetapi dua orang ini, jadi ketika Kiai Fakih berbeda pendapat, itu silaturahimnya tetap jalan. Jadi ketika Hasyim Asy'ari menjadi Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Kiai Fakih itu menjadi wakilnya. Ada nggak yang bisa menerima begitu? Ingat, kamu generasi muda, ini tahun 1926, sekarang tahun 2022. Mestinya kita ini lebih baik karena sudah diberi teladan yang baik-baik oleh orang tua-tua ini. Sekali lagi, ini adalah sebuah contoh teladan, apalagi ini di dalam dunia pesantren. Jadi tradisinya pesantren itu, kalau dia itu berbeda pendapat, dia menulis karya tulis, bukan bully-bulian. Dan kembali lagi, ini bukan hanya dua orang ini kan kiai, faham tentang teks Quran. Dia sedang melaksanakan perintah Quran. Coba buka surat An-Nahl ayat 125.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi sesungguhnya kedua orang tokoh ini berbeda pendapat dengan menulis buku, tapi tetap bersilaturahim dan sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya beliau itu sedang melaksanakan surat An-Nahl ayat 125. Itu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Fakih Mas Kumambang. Kenal dengan Allahyarham Nurholis Majid? Pernah dengar? Cak Nur, atau yang biasa dipanggil Cak Nur, jadi Profesor Nurholis Majid yang disebut Cak Nur, itu juga pernah mengatakan begini: bangsa Indonesia perlu belajar untuk membedakan antara mengkritik dengan menghina. Kamu sekarang kalau pakai sosmed, itu terkadang banyak dan tidak bisa membedakan antara mengkritik dan menghina. Jadi sudah waktunya kita sekarang ini belajar menghormati pendapat orang lain, dan ketika kita menyampaikan kritik itu tetap dengan kesantunan, bukan dengan menghina. Kamu sekarang hidup di zaman modern. Kalau Kiai Hasyim dan Kiai Fakih itu bisa menerbitkan buku, itu waktunya lama. Tapi kalau sekarang kan cepat melalui mass media, ya kan? Nah, itu sekali lagi akhlak kita untuk meniru orang tua-tua kita ini. Dan seperti pesannya Cak Nur, kita harus bisa membedakan antara mengkritik dan menghina. Itu yang perlu kita pegangi saat ini. Terima kasih.